Serangan yang dilancarkan militer Israel pada hari dimulainya gencatan senjata di Gaza menewaskan sedikitnya 8 warga Palestina. Pengunjuk rasa yang marah menyerbu gedung pengadilan Korea Selatan di Seoul setelah pengadilan memperpanjang penahanan Presiden Yoon Suk-yeol. Selamat malam saudara, Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya dengan beragam informasi mancanegara, malam ini bersama saya Tengku Fajri, dan berikut ini Dunia Dalam Berita selengkapnya. Kami informasi menit utama Dunia Dalam Berita dengan serangan Israel di Gaza pada hari dimulainya gencatan senjata. Pejuang Hamas serahkan nama sandera, Rusia serang militer Ukraina, dan ledakan truk tangki bahan bakar di Nigeria. Serangan Israel menghantam jalur Gaza pada Minggu pagi sekitar 30 menit sebelum batas waktu gencatan senjata baru. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan gencatan senjata Gaza yang disepakati antara Israel dan pejuang Palestina Hamas mulai berlaku pada pukul 11.15 waktu setempat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta 1 jam sebelum batas waktu sebelumnya agar Hamas memberikan nama 3 sandera yang akan dibebaskan pada Minggu sebagai bagian dari perjanjian. Hamas telah menetapkan 3 sandera perempuan Israel untuk dibebaskan di Gaza pada hari ini. Warga Palestina yang menjadi korban serangan Israel pada Minggu pagi dilarikan ke Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Gaza Selatan tak lama sebelum gencatan senjata diberlakukan. Pesawat tempur dan artileri Israel menyerang jalur Gaza Utara pada Minggu pagi. Petugas medis Palestina mengatakan 8 warga Palestina tewas akibat serangan Israel. Sementara itu, warga Palestina yang mengungsi akibat perang mulai pulang dengan berjalan kaki melewati puing-puing di Rafah, Gaza Selatan. Warga Palestina yang kembali ke Rafah, Muhammad Abu Armaneh, mengungkapkan perasaannya tidak dapat dilukiskan menyaksikan kehancuran di Rafah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menyebutkan tindakan yang dilakukan Israel di Gaza lebih dari sekedar genosida. Kelompok pejuang Palestina Hamas menyerahkan kepada mediator nama 3 sandera perempuan Israel untuk dibebaskan di Gaza. Hamas menyebut 3 sandera perempuan Israel yang akan dibebaskan di Gaza pada Minggu 19 Januari adalah Romi Gonen, Darren Steinbrecher, dan Emily Damari. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan pihaknya menerima daftar para sandera dan personel keamanan Israel sedang memeriksa detailnya. Israel juga mengatakan telah mulai memberitahu keluarga sandera untuk dibebaskan melalui perwakilan militer Israel. Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Garis Keras Israel Itamar Ben-Gvir dan 2 menteri lainnya dari Partai Nasionalis Religius mengundurkan diri dari Kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Partai Otzma Yehudit tidak lagi menjadi bagian dari koalisi yang berkuasa, namun tidak akan mencoba menjatuhkan pemerintahan Netanyahu. Pasukan Rusia menyerang kompleks industri militer Ukraina selama 24 jam terakhir. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Rusia menggunakan senjata presisi tinggi untuk melakukan serangan klaster terhadap fasilitas kompleks industri militer Ukraina dan mengenai semua sasaran. Sumber menyebutkan serangan Rusia itu merupakan respon terhadap penggunaan rudal buatan Amerika Serikat yang sebelumnya oleh tentara Ukraina untuk menyerang infrastruktur sipil di wilayah Belgorod, Rusia. Pada Sabtu, Angkatan Udara Ukraina melaporkan serangan rudal ke ibu kota Ukraina.
Serangan itu menyebabkan kerusakan pada gedung produksi industri di Kiev dan pabrik pembuatan rudal serta senjata berpemandu presisi Artyom. Puluhan pengunjuk rasa yang marah menyerbu gedung pengadilan Korea Selatan di Seoul hari ini setelah pengadilan memperpanjang penahanan Presiden Yoon Suk Yeol hingga 20 hari. Yoon awal pekan ini menjadi Presiden Korea Selatan pertama yang ditangkap ketika ia menghadapi tuduhan pemberontakan terkait dengan deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu dan telah menjerumuskan negara ke kekacauan politik. Tak lama setelah keputusan pengadilan diumumkan sekitar pukul 3 Minggu dini hari, para pendukung Presiden Yoon Suk Yeol mengerumuni gedung, membuat polisi anti huru-hara kewalahan berusaha untuk menghalau mereka. Polisi telah menangkap 46 pengunjuk rasa. Sedikitnya 86 orang tewas dan lebih banyak lagi korban lainnya terluka akibat truk tangki bensin terbalik dan meledak di Guarara, Niger, wilayah Nigeria Utara. Pejabat negara bagian Niger mengatakan sebagian besar korban adalah warga miskin yang bergegas mengambil bensin yang tumpah setelah truk terbalik. Pada Oktober lalu, insiden serupa menewaskan 147 orang dan menjadi salah satu tragedi terburuk di negara berpenduduk terdapat di Afrika. Sementara itu, video yang dirilis oleh pihak berwenang Provinsi Huesca Spanyol menunjukkan tim penyelamat berayun dari kabel membantu menurunkan sekitar 80 pemain ski yang terjebak di lift kursi di Astun, Aragon. Salah satu lift ski runtuh di resort tersebut, melukai puluhan orang, 17 diantaranya terluka parah dan menyebabkan puluhan orang terjebak di kursi mereka. Beberapa helikopter dikerahkan untuk menyelamatkan para pemain ski yang terjebak di kereta gantung dan memindahkan para korban luka ke rumah sakit terdekat. Saudara, Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, para pejuang Palestina Hamas disambut hangat warga Palestina ketika mereka bergerak melewati kerumunan di Khan Younis, Gaza Selatan. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Juru bicara militer Israel menyatakan gencatan senjata di Gaza, Palestina tertunda karena kelompok pejuang Palestina Hamas belum memenuhi tuntutan. Sementara itu, pejuang Hamas menyatakan penundaan pengungkapan nama-nama sandera yang akan dibebaskan karena alasan teknis di lapangan. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari menyatakan gencatan senjata di Gaza yang dijadwalkan dimulai pada Minggu pagi 19 Januari hari ini tertunda. Hagari menyebut implementasi kesepakatan pengembalian sandera masih ditunggu karena kelompok pejuang Palestina Hamas belum memenuhi kewajibannya. Israel belum menerima daftar sandera yang akan dibebaskan. Berdasarkan instruksi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, gencatan senjata tidak akan dilaksanakan jika Hamas tidak memenuhi kewajibannya. Tentara Israel terus menyerang jalur Gaza selama Hamas tidak memenuhi kewajibannya terhadap kesepakatan dengan segala konsekuensinya. Sementara itu, kelompok pejuang Palestina Hamas menegaskan komitmennya terhadap perjanjian gencatan senjata yang dijadwalkan dimulai hari ini dengan mengatakan penundaan dalam mengungkapkan nama-nama sandera yang akan dibebaskan pada tahap pertama disebabkan oleh alasan teknis di lapangan. Para sandera diperkirakan akan dibebaskan dalam beberapa jam setelah dimulainya gencatan senjata, membuka jalan bagi kemungkinan berakhirnya perang selama 15 bulan yang telah menjungkir balikan Timur Tengah. Kehancuran terlihat di sekitar kamp pengungsi Sati di kota Gaza, Palestina pada Minggu 19 Januari hari ini saat dimulainya pelaksanaan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Para pengungsi Palestina di Gaza menunggu dengan cemas penerapan gencatan senjata yang akan mengakhiri 15 bulan serangan Israel di wilayah kantong Palestina itu. Sementara itu, para pejuang Palestina Hamas disambut hangat oleh warga Palestina ketika mereka bergerak melewati kerumunan di Khan Younis, Gaza Selatan. Hamas telah menyerahkan kepada mediator nama 3 sandera perempuan Israel untuk segera dibebaskan di Gaza. Sayap bersenjata pejuang Palestina Hamas, Brigada Al-Qassam, disambut meriah oleh warga Palestina ketika mereka bergerak melalui jalan-jalan di Khan Younis, Gaza Selatan hari ini. Meskipun ada penundaan dalam penerapan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Bertengger di atas kendaraan, pejuang Palestina, beberapa di antaranya mengenakan masker, berjalan melalui jalan pasar yang sibuk, sementara banyak warga Palestina bersorak dan mengerubungi konvoi tersebut. Pada satu titik, beberapa warga Palestina naik ke kendaraan dan merayakannya bersama para pejuang Palestina. Salah seorang pejuang Palestina menyatakan, Brigada Al-Qassam serta Faksi Perlawanan Nasional dan seluruh faksi perlawanan Palestina gigih berjuang hingga mencapai kesepakatan gencatan senjata komprehensif. Meskipun Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, berusaha menghambat dengan terus berperang. Pejuang Palestina juga menegaskan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Keuangan Israel, Smotrich, lebih baik mundur. Bangsa Palestina akan membangun kembali dengan tangan sendiri. Pejuang Palestina merayakan gencatan senjata di Khan Younis, Gaza Selatan, meskipun ada penundaan dalam penerapannya. Hamas telah menyerahkan kepada mediator nama 3 sandera perempuan Israel untuk dibebaskan di Gaza. Mesir akan membuka kembali penyeberangan Rafah di perbatasan dengan Gaza, Palestina untuk menyalurkan bantuan ke Gaza. Penyeberangan Rafah adalah rute utama bantuan kemanusiaan internasional ke jalur Gaza. Truk-truk berisi bantuan kemanusiaan telah berbaris di perbatasan Rafah di sisi Mesir untuk memasuki jalur Gaza ketika Menteri Luar Negeri Mesir mengonfirmasi pada Sabtu bahwa satu-satunya saluran yang menghubungkan wilayah Gaza yang dilanda perang itu dengan Mesir akan segera dibuka kembali. Gencatan senjata di Gaza antara Israel dan pejuang Palestina Hamas berlaku mulai Minggu pukul 8:30 waktu setempat. Fase pertama penerapannya mencakup fase awal selama 42 hari. Pertempuran di Gaza yang telah berlangsung selama 15 bulan akan dihentikan. Israel akan membebaskan 737 tahanan warga Palestina dengan imbalan 33 sandera yang ditahan oleh Hamas. Kedua belah pihak juga sepakat meningkatkan bantuan kemanusiaan secara signifikan ke jalur Gaza pada tahap pertama. Menteri Luar Negeri Mesir Badri Abdelati menegaskan pada Sabtu bahwa negaranya akan membuka kembali perbatasan Rafah untuk memungkinkan pasokan memasuki wilayah Gaza. Mesir akan memimpin kerjasama dengan komunitas internasional untuk memobilisasi sebanyak mungkin bantuan ke jalur Gaza. Menlu Mesir menegaskan bahwa penyeberangan Rafah akan segera beroperasi untuk memungkinkan jumlah pasokan maksimum bisa lewat. Terletak di selatan Gaza yang berbatasan dengan Mesir, penyeberangan Rafah adalah rute utama bantuan kemanusiaan internasional ke jalur Gaza hingga Mei 2024 hingga tentara Israel mengambil alih sisi penyeberangan Gaza. Mesir kemudian menyatakan operasi militer Israel menimbulkan ancaman keamanan bagi pekerja, bantuan, dan kendaraan. Perjanjian gencatan senjata akan memungkinkan 600 truk berisi pasokan masuk ke jalur Gaza setiap hari selama tahap pertama, termasuk 50 truk yang membawa bahan bakar. Bulan Sabit Merah Mesir menyatakan bantuan kemanusiaan diperkirakan akan masuk ke Gaza setelah diperiksa oleh pihak Israel. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump telah tiba di Washington, D.C., Amerika Serikat untuk pelantikan. Sementara itu para imigran melakukan pembakaran selimut dan kasur untuk menghindari penggerebekan kamp di Meksiko Utara jelang pelantikan Presiden Donald Trump.
Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump tiba di Bandara Internasional Washington Dulles pada Sabtu malam waktu setempat untuk perayaan pelantikan yang menandai kembalinya kekuasaannya. Trump tiba dengan pesawat angkatan udara yang dikirim oleh Presiden Joe Biden ke rumahnya di Palm Beach, Florida, tempat Partai Republik sedang berupaya melakukan transisi kekuasaannya setelah memenangkan pemilu 5 November atas Wakil Presiden Partai Demokrat Kamala Harris. Trump yang berusia 78 tahun dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan para pendukungnya di Capital One Arena di pusat kota Washington pada Minggu malam 19 Januari sebelum pelantikannya serta acara pasca pelantikan pada Senin sore 20 Januari. Perakiraan cuaca yang sangat dingin pada hari Senin mendorong Trump untuk memindahkan upacara pengukuhan dari depan barat gedung Kapitol Amerika Serikat yang ikonik ke dalam ruangan di Capitol Rotunda dan parade di Pennsylvania Avenue ke Capital One Arena. Sementara itu, para imigran yang berusaha menghindari penangkapan membakar selimut dan kasur di kamp di kota Chihuahua, Meksiko Utara setelah pelantikan Presiden Trump. Tindakan penegakan hukum di dekat perbatasan Amerika Serikat ini terjadi ketika Presiden terpilih Donald Trump yang akan dilantik pada Senin 20 Januari menuduh pemerintah Meksiko tidak berbuat cukup untuk mengekang para imigran ke Amerika Serikat dan mengancam akan menerapkan tarif besar-besaran. Sekitar 250 pejabat Meksiko, termasuk polisi militer Garda Nasional yang mengenakan perlengkapan anti huru-hara, mengepung kamp imigran di perbatasan Amerika Serikat. Masih dari Amerika Serikat, aplikasi TikTok resmi berhenti beroperasi bagi pengguna di Amerika Serikat dan menghilang dari aplikasi Apple Store dan Google Store. Penutupan akses ini mulai berlaku beberapa jam menjelang diberlakukannya Undang-Undang Pelarangan TikTok pada Minggu 19 Januari waktu setempat. It's just a few minutes to 11 o'clock. TikTok resmi berhenti beroperasi bagi pengguna di Amerika Serikat pada Sabtu malam waktu setempat. Aplikasi tersebut juga telah hilang dari Apple dan Google Store. Penutupan akses ini mulai berlaku beberapa jam menjelang undang-undang yang mengharuskan penutupan platform media TikTok berlaku pada Minggu 19 Januari waktu setempat. TikTok yang dimiliki oleh ByteDance China telah menginformasikan kepada para penggunanya di Amerika Serikat bahwa mereka tidak dapat lagi menggunakan aplikasi tersebut menyusul diberlakukannya Undang-Undang Pelarangan TikTok. Aplikasi berbagi video populer TikTok juga tidak dapat lagi diakses. Para pengguna TikTok mendapatkan pesan yang bertuliskan maaf TikTok saat ini tidak beroperasi. TikTok juga mengungkapkan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan bekerja sama dengan aplikasi tersebut dalam mencarikan solusi bersama. TikTok juga menyatakan Trump kemungkinan akan memberikan TikTok masa penangguhan selama 90 hari setelah menjabat sebagai Presiden pada Senin 20 Januari 2025. Sementara itu, Donald Trump menyatakan ia belum membuat keputusan final mengenai aplikasi berbagi video populer itu. Pada April 2024, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menandatangani rancangan undang-undang yang mewajibkan ByteDance untuk menjual TikTok ke perusahaan yang tidak berkaitan dengan pemerintah China dalam waktu 270 hari. Jika tidak, aplikasi tersebut dilarang beroperasi di Amerika Serikat setelah 19 Januari 2025. Dan saudara, dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya mantan petenis nomor 1 dunia asal Rusia Daniil Medvedev didenda $76.000 Amerika Serikat atau setara 1,2 miliar rupiah karena serangan pelanggaran di Australia terbuka. Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Informasi dari dunia olahraga, mantan petenis peringkat 1 asal Rusia, Daniil Medvedev didenda $76.000 Amerika Serikat atau setara 1,2 miliar rupiah karena melakukan serangkaian pelanggaran di turnamen Grand Slam Australia terbuka.
Petenis nomor 5 dunia Daniil Medvedev didenda dalam jumlah besar karena perilaku tidak sportif pada pembukaan turnamen Grand Slam Australia terbuka tahun ini. Medvedev didenda $76.000 Amerika atau setara 1,2 miliar rupiah dari hadiah uang yang ia terima di Australia terbuka. Petenis Rusia berusia 28 tahun itu didenda karena merusak kamera net, merusak raket dan absen dari konferensi pers pasca pertandingan. Kemarahan Medvedev memuncak saat melawan pemain wildcard asal Thailand Kasidit Samrej pada Selasa 14 Januari lalu. Medvedev juga mendapatkan penalti poin saat kalah 5 set melawan petenis remaja Lennart Tien pada Kamis 16 Januari 2025 setelah melempar raketnya ke pinggir lapangan. Ia juga tidak menghadiri konferensi pers pasca pertandingan. Kedua insiden tersebut mengakibatkan penyelenggara turnamen Grand Slam menjatuhkan denda kepada Medvedev $76.000 Amerika atau setara 1,2 miliar rupiah. Mantan petenis nomor 1 dunia itu telah mencapai putaran kedua Australia terbuka dan mengumpulkan hadiah $123.000 Amerika atau senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Juara Amerika Serikat terbuka pada tahun 2021 Daniil Medvedev sepanjang karirnya telah memperoleh hadiah uang $45 juta atau setara 737 miliar rupiah. Saudara, Cameron Spalding dan Mia Brooks meraih gelar juara di kejuaraan dunia ski alpenvis yang digelar di Swiss. Spalding meraih skor 86,63 poin, sementara Brooks meraih skor 84,64 poin. Cameron Spalding dan Mia Brooks melakukan aksi mendebarkan dalam upaya mereka memenangkan Piala Dunia Ski Alpenvis yang digelar di Lux, Swiss untuk kategori putra dan putri. Cameron Spalding yang merupakan juara dunia ski saat ini meraih kemenangan untuk kedua kalinya secara berturut-turut dengan skor 86,63 poin. Pemain ski asal Kanada itu nyaris mengungguli rekor yang dicetak Redmond Gerard dari Amerika Serikat yang meraih 86,22 poin pada putaran akhir. Sementara atlet ski asal Jerman Noah Victor menempati posisi ketiga dengan 83,72 poin. Sementara itu pemain ski Mia Brooks meraih juara di kategori putri di Pegunungan Alpen Swiss. Ia meraih skor 84,86 jauh melampaui skor yang diraih Zoe Sadowski-Synod dari Selandia Baru. Synod meraih 77,29 poin dan menempati posisi kedua. Sementara atlet ski asal Jepang Koko Momurase berada di posisi ketiga dengan 71,15 poin. Dan saudara, untuk mempermudah Anda beraktivitas, berikut ini kami tampilkan informasi perakiraan cuaca kota besar mancanegara yang akan berlaku mulai esok hari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Akhirnya saya Tengku Fajri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.